Yang terhormat Bapak Dr. Andes Subiki MKes. Yang terhormat Ibu Ikarasi Melina, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai korelasi dan regresi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Probo Anggara dengan NIM 2202 1010 2047. Saya Siti Nurmadila dengan NIM 2462 1010 2046. Saya Fredelina Fatina Gadi dengan NIM 2402 1010 2056. Saya Maulina Stamina dengan NIM 2462 1010 2067. Saya Rizka Amalia dengan NIM 2472 1010 2077. Korelasi sederhana adalah analisis korelasi sederhana merupakan alat uji statistik yang berfungsi untuk menguji hubungan antar variabel. Dalam analisis ini terdapat 3 macam variabel, yaitu simetris, sebab akibat, dan interaktif. Nilai korelasi ini berada di antara -1 dan +1. Kuat hubungan antar variabel dinyatakan sebagai koefisien korelasi atau R. Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linier atau paling tidak mendekati, diukur dengan suatu nilai disebut korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling -1 dan paling besar +1. Selanjutnya, contoh kasus yang kami gunakan. Di sebuah sekolah menengah atas, Ibu Erna merupakan seorang guru fisika. Ia ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa di kelasnya. Untuk itu, dia memutuskan untuk menganalisis hubungan antara jumlah jam belajar siswa dan nilai akhir ujian mereka. Ibu Erna percaya bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar, semakin baik pula nilai yang akan mereka peroleh. Ibu Erna melakukan survei kepada 20 siswa di kelasnya. Dia menyuruh mereka untuk mencatat jumlah jam yang mereka habiskan untuk mempelajari pelajaran fisika dalam minggu terakhir sebelum ujian fisika. Selain itu, dia mencatat nilai ujian akhir yang mereka peroleh setelah ujian tersebut. Berikut adalah data yang telah diperoleh Bu Erna, seperti yang telah digambarkan di samping. Dan untuk rumus korelasi sederhana bisa menggunakan RXY sama dengan N sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dan untuk menentukan derajat kebebasan atau DF sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Untuk membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu menentukan T hitung, T sama dengan R, N dikurangi 2 per 1 dikurangi R kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan manual dari korelasi sederhana. Yang pertama yaitu kita mencari nilai koefisien korelasinya dengan menggunakan rumus N dikalikan dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y, terus dibagi dengan akar N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, kemudian hasilnya dikalikan dengan N dikali X Y kuadrat dikali dengan X Y dikuadratkan, kemudian tinggal dimasukin aja data yang telah diperoleh, kemudian menghasilkan 0,968923 dan seterusnya. Nah, ini artinya hubungan antara dua variabel tersebut itu sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena hasilnya itu mendekati 1. Setelah menghitung nilai koefisien korelasinya, kita menentukan derajat kebebasannya atau DF dengan rumus N dikurangi 2. Dengan N itu banyaknya data dan 2 itu dari data yang kita ujikan tadi kan terdapat 2 variabel. Jadi 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Kemudian membandingkan dengan nilai T hitung dan T tabel. Nah, sebelum itu kita menghitung T hitungnya dulu dengan rumus R
16,687 sekian. Terus menentukan tabelnya, kalikan df-nya diperoleh 18, terus membandingkan dengan antara T hitung dengan T tabel, dilihat dari tabel T dengan alfanya yaitu 0,05 atau 5%. Nah, kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel. Terus kemudian hubungan tersebut juga sangat kuat berdasarkan nilai korelasi. Sekian, terima kasih. Dan langkah-langkah uji SPSS-nya untuk korelasi sederhana yaitu yang pertama, buka aplikasi SPSS, buka pada tab variabel view, isi variabel pada kolom name dan label seperti pada gambar. Yang kedua, beralih pada tab data viewers, input data yang akan dijadikan. Yang ketiga, klik pada menu analisis pada bagian atas layar, pilih correlate dan pilih reference. Setelah muncul kotak, pindahkan semua ke dalam tabel variabel, kemudian klik untuk memulai progres pengujian. Dan untuk hasil SPSS-nya bisa dilihat di PPT ini. Dan yang terakhir untuk hasil outputnya, pada tabel di atas didapatkan bahwa jam belajar dan nilai ujian fisika memiliki korelasi sebesar 0,969. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara jam belajar dan nilai ujian fisika. Artinya, semakin banyak jam belajar yang dihabiskan, semakin tinggi nilai ujian fisika yang akan diperoleh. Baik, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 atau H0 ditolak dan hipotesis 1 diterima, artinya menyatakan tidak ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian fisika, dan menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keduanya. Baik, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 atau H0 ditolak dan hipotesis 1 diterima, yang artinya menyatakan tidak ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian fisika, dan menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keduanya. Selanjutnya, korelasi ganda. Korelasi berganda merupakan teknik analisis statistik yang bertujuan untuk mengukur dan memahami hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas secara bersamaan. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas secara kolektif mempengaruhi atau memiliki hubungan dengan variabel terikat. Dengan demikian, korelasi berganda tidak hanya membantu mengidentifikasi adanya hubungan, tetapi juga menilai kekuatan dan arah hubungan tersebut secara simultan dalam konteks penelitian yang melibatkan banyak faktor. Analisis ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pola hubungan antara variabel dalam sebuah studi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh kasus dari korelasi ganda. Di sini contoh kasusnya yaitu seorang guru ingin mengetahui sejauh mana jam belajar dan tingkat pemahaman siswa memengaruhi nilai ujian akhir. Dengan data responsinya yaitu terdapat 20 siswa yang telah mengumpulkan dalam tabel yang telah disediakan tersebut. Nah, untuk hipotesis penelitiannya yaitu 0 sama dengan tidak ada pengaruh signifikan antara jam belajar dan tingkat pemahaman terhadap nilai ujian akhir. Terus satunya yaitu adanya pengaruh signifikan antara jam belajar dan tingkat pemahaman terhadap nilai ujian akhir. Terus untuk hipotesis statistiknya yaitu perbandingan antara H0 dengan beta yaitu sama dengan 0, dan untuk H1-nya itu D2 beta 2 sama dengan 0. Pada studi kasus ini kita menggunakan tingkat signifikasinya sebesar 0,05 atau 5%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut rumus yang digunakan yaitu RY X1 X2 sama dengan akar RY X1 pangkat 2 plus RY X2 pangkat 2 diambil 2 RY X1 dikali RY X2 dikali RX1 X2 per 1 diambil RX1 X2
pangkat 2. Keterangan RY X1 X2 yaitu korelasi antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. RY X1 korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RY X2 korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Rx1 X2 korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Tentukan korelasi determinasi korelasi berganda, yaitu dengan rumus ini. R pangkat 2 sama dengan RY X1 pangkat 2 plus RY X2 pangkat 2 diambil 2 RY X1 kali RY X2 dikali Rx1 X2. R pangkat 2 sama dengan akar R pangkat 2. Cara mencari nilai dari koefisien korelasi sederhana R dengan rumus yang sudah dijabarkan sebelumnya. Berikut perhitungan manualnya. RY X1 sama dengan N sigma X1Y diambil sigma X1 dikali sigma Y per akar N sigma X1 pangkat 2 diambil sigma X1 pangkat 2 dikali N sigma Y2 dikurangi sigma Y2 pangkat 2. Hasilnya yaitu 20 dikali 7.508 diambil 97 kali 1483 per akar 20 kali 533 diambil 97 pangkat 2 dikali 20 kali 1111659 dikurangi 1483 pangkat 2 yang hasil akhirnya ada 0,96892. RY X2 menggunakan rumus N sigma X2Y diambil sigma X2 sigma Y per akar N sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X2 pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y2 pangkat 2 sama dengan 20 dikali 10416 dikurangi 136 kali 1483 per akar 20 kali 994 dikurangi 136 pangkat 2 kali 20 kali 111659 dikurangi 1483 pangkat 2. Hasil akhirnya 0,96835. Rx1 X2 sama dengan N sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 kali sigma X2 per akar 6 akar N sigma X1 akar pangkat 2 dikurangi sigma X1 pangkat 2 dikali N sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X2 pangkat 2. 20 dikali 725 dikurangi 97 dikali 136 per akar 20 kali 533 dikurangi 97 pangkat 2 kali 20 kali 994 dikurangi 136 pangkat 2 yang hasilnya 0,99406. RY X1 X2 sama dengan akar RY pangkat 2 X1 plus RY pangkat 2 X2 dikurangi Rx1 X2 per 1 dikurangi Rx2 pangkat 2 X2 yang hasil akhirnya 0,9701. Mencari nilai dari koefisien korelasi berganda seperti yang ditampilkan di PPT, yaitu dengan rumus yang sudah dijabarkan sebelumnya, yaitu R pangkat 2 sama dengan RY X1 pangkat 2 ditambah RY X2 pangkat 2 dikurangi 2 RY X1 dikali RY X2 dikali Rx1 X2. Lalu dimasukkan angka-angkanya 0,96892 pangkat 2 ditambah 0,96835 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 0,96892 dikali 0,96835 dikali 0,9701. Hasil akhirnya 0,0562.
Yang terakhir yaitu menentukan daerah kritis dengan uji F yang rumusnya menggunakan ini. F hitung sama dengan R2 dibagi K per 1 dikurangi R pangkat 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 0,9701 pangkat 2 per 2 per 1 dikurangi 0,9701 pangkat 2 dibagi 20 dikurangi 2 dikurangi 1. Hasil akhirnya 135,77. Nah, dapat disimpulkan F tabelnya itu 3,59 yang berarti bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Menentukan statistik uji dengan menggunakan uji T, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Menentukan derajat kebebasan DF pada uji F dan uji T. Pada uji F, DFL dikurangi K, DFL sama dengan 2 numerator decrease of freedom. Baik, untuk langkah uji data dengan SPSS, langkah yang pertama yakni membuka aplikasi SPSS yang terinstal di sistem operasi Windows. Yang kedua yakni memasukkan data ke dalam SPSS dengan cara sebagai pertama yakni buka tab variabel view yang terletak di bagian kiri bawah layar. Selanjutnya, klik pada sel baris pertama pada kolom name. Lalu, ketik jam belajar sesuai dengan variabel. Setelah itu, klik pada sel di baris kedua kolom name. Kemudian tuliskan tingkat pemahaman tanpa spasi. Spasi diganti dengan tanda strip bawah. Selanjutnya, klik pada sel di baris kedua kolom name, kemudian tuliskan nilai ujian. Yang kemudian beralih ke tab data view di pojok kiri bawah. Selanjutnya, input data yang akan dianalisis ke dalam tabel di SPSS. Untuk langkah yang ketiga yakni menganalisis data melalui menu analis di SPSS dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik menu analis yang terdapat pada bagian atas, lalu pilih regression dan kemudian pilih linear. Kemudian masukkan variabel nilai ujian ke dalam tab dependent. Setelah itu, masukkan variabel jam belajar dengan tingkat pemahaman ke dalam tab independent. Kemudian, klik menu statistik dan akan muncul kotak pop-up. Kemudian, lakukan seperti pada gambar tersebut. Untuk hasil output pada tabel model summary didapatkan hasil R sebesar 0,970 yang menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara prediktor atau tingkat pemahaman dan jam belajar dan variabel dependent atau nilai ujian. R square atau R kuadrat yang dihasilkan 0,941 menunjukkan bahwa 94,1% variasi dalam nilai ujian dapat dijelaskan oleh tingkat pemahaman dan jam belajar. Sisanya 5,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Untuk hasil output pada tabel alfa dihasilkan F sama dengan 135,777 yang menunjukkan uji signifikan model. Nilai F yang tinggi mengidentifikasikan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Signifikan atau SIG kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa model regresi ini sangat signifikan atau P kurang dari 0,05 yang berarti ada hubungan yang bermakna antara variabel independen atau tingkat pemahaman dan jam belajar dengan variabel dependen atau nilai ujian. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa kita menerima hipotesis 0 atau K0. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan atau pengaruh signifikan antara kehadiran X1 dan penyelesaian tugas X2 terhadap nilai ujian Y. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari korelasi parsial. Korelasi parsial sendiri merupakan metode statistik yang digunakan untuk menilai hubungan antara dua variabel dengan mengabaikan pengaruh dari satu atau lebih variabel lainnya. Teknik ini membantu menentukan tingkat keterkaitan antara dua variabel secara signifikan tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contoh kasus pada korelasi parsial ini yaitu pengaruh jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian fisika siswa. Seorang guru fisika ingin mengetahui bagaimana faktor-faktor seperti waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar fisika di luar kelas atau jam belajar dan tingkat kehadiran siswa di kelas berpengaruh terhadap hasil ujian fisika. Data yang dikumpulkan melibatkan 15 siswa. Berikut datanya. Jam belajar X1 yang terdiri dari 5, 7, 3, 8, 4, 6, 2, 5, 6, 7, 3, 9, 4, 10, 5. Kehadiran X2 80, 90, 70, 95, 85, 92, 60, 75, 82, 88, 78, 93, 84, 100,
dan 77. Nilai ujian F atau Y 75, 85, 62, 90, 70, 88, 55, 80, 78, 82, 65, 87, 72, 95, dan 68. Hipotesis penelitian. H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara jam belajar dan kehadiran X2 dengan nilai ujian Y, baik secara parsial maupun bersama-sama. H1 ada hubungan yang signifikan antara jam belajar X1 dan kehadiran X2 dengan nilai ujian Y baik secara parsial maupun bersama-sama. Hipotesis statistik H0 sama dengan R sama dengan 0. H1 sama dengan R 0. Baik, selanjutnya kita masuk pada rumus. Jadi cara menentukan nilai koefisien korelasi R. Rumus korelasi yang digunakan adalah RYX2 X1 sama dengan RYX2 min RYX1 dikali RX1 X2 per akar 1 R kuadrat DX1 dikali 1 min R kuadrat X1 X2, di mana RYX2 X1 ini adalah korelasi antara variabel X2 dengan variabel Y, di mana X1 dibuat tetap, dan RYX1 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan Y, RYX2 adalah korelasi produk momen antara X2 dengan Y, RX1 X2 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Dan untuk mencari statistik dengan uji T parsial, yang digunakan yaitu T sama dengan R akar N2 per akar 1 min R kuadrat. Adapun hipotesis yang telah kita buat, yang pertama hipotesis 0, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Artinya perubahan pada jam belajar tidak mempengaruhi nilai ujian. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, yaitu ada hubungan yang signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Artinya perubahan pada jam belajar mempengaruhi nilai ujian. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan awal. Per akar N dikali sigma Y min sigma Y kuadrat min dalam kurung N sigma X Y min sigma Y 2 kuadrat yang menghasilkan 0,91132 dan seterusnya. Kemudian kita mencari derajat perbandingan dengan menggunakan rumus N dikali sigma X1 X2 sigma X1 dikali sigma X2 per akar N dikali sigma X kuadrat min sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat min sigma X2 kuadrat. Untuk langkah uji dengan menggunakan SPSS korelasi parsial. Yang pertama yakni buat data mentahan terlebih dahulu di Microsoft Excel untuk diuji di SPSS. Yang kedua yakni menyalin data tersebut dan menempelkan pada SPSS di tab data view. Yang ketiga yakni klik variabel view lalu ganti name label seperti pada gambar. Selanjutnya masuklah ke tabel data view, pilih analis pada bagian atas, lalu klik correlate dan pilih partial. Setelahnya pindahkan jam belajar dan kehadiran pada kolom variabel, lalu nilai ujian fisika dipindahkan ke kolom controlling for. Selanjutnya klik option, lalu lakukan seperti pada gambar. Lalu klik continue, lalu OK. Setelah itu hasil output akan keluar. Untuk hasil output pada tabel correlation didapatkan bahwa yang pertama yakni korelasi antara jam belajar X1 dan nilai ujian Y sama dengan 0,930 dengan sig 0,001 yang artinya memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan. Selanjutnya yakni korelasi antara kehadiran X2 dan nilai ujian Y sama dengan 0,911 dengan sig yang kurang dari 0,001 artinya memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan. Selanjutnya korelasi antara jam belajar X1 dan kehadiran X2 yang dihasilkan 0,873 dengan sig kurang dari 0,001 yang artinya memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan. Namun pada nilai ujian Y dikontrol menghasilkan korelasi antara jam belajar X1 dan kehadiran X2 sama dengan 0,172 dengan sig 0,558 yang artinya hubungan menjadi lemah dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pengaruh nilai ujian dikontrol, hubungan antara jam belajar dan kehadiran menjadi kecil dan tidak signifikan. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama itu hubungan total, di mana ada tiga. Yang pertama itu hubungan antara X1 dengan Y atau variabel jam belajar dengan nilai akhir. Nah, dua variabel ini memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Kemudian adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara variabel X2 atau kehadiran dengan variabel Y atau nilai ujian. Kemudian adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara variabel X1 jam belajar dengan variabel X2 yaitu kehadiran. Kemudian untuk yang kedua yaitu hubungan parsial. Nah, untuk hubungan parsial ini itu setelah mengontrol variabel
Y atau nilai ujian, hubungan antara jam belajar dengan kehadiran atau X1 dengan X2 itu menjadi tidak signifikan. Nah, interpretasi jam belajar dan kehadiran ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap nilai ujian secara individu. Namun setelah efek nilai ujian dikendalikan, hubungan antara jam belajar dan kehadiran ini menjadi lemah dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ujian lebih dipengaruhi oleh masing-masing variabel jam belajar dan kehadiran secara independen daripada hubungan langsung antara dua variabel tersebut. Sekian, terima kasih.